Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Oke anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Ismani Daulia. Hari ini Ibu akan mengajar materi tentang standar akuntansi lembaga atau instansi pemerintah daerah. Materi ini dipelajari di kelas 11 pada fase F di jurusan akuntansi. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: murid mampu memahami pengertian SAP, menjelaskan tujuan SAP, menjelaskan prinsip-prinsip SAP, dan mengidentifikasi dasar hukum dari penyusunan SAP. Tahukah kalian apa itu SAP? Akuntansi pemerintah berbeda ya dengan akuntansi keuangan komersil. Jadi, akuntansi pemerintah adalah prinsip, metode, dan prosedur yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tujuan SAP atau standar akuntansi pemerintah. Yang pertama, meningkatkan transparansi, yang artinya masyarakat dapat mengetahui bagaimana uang negara digunakan. Yang kedua, mendukung akuntabilitas publik, yang artinya pemerintah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan, yang artinya laporan keuangan yang standar membantu pejabat mengambil keputusan yang tepat. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan standar yang sama, kinerja keuangan lebih mudah dinilai. Berikut prinsip dasar standar akuntansi pemerintah atau SAP. Yang pertama, basis akrual, yang artinya pendapatan dan beban diakui saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dikeluarkan. Yang kedua, kesinambungan entitas, yang artinya pemerintah diasumsikan akan terus beroperasi. Yang ketiga, konsistensi, yang artinya kebijakan akuntansi digunakan secara berkelanjutan agar laporan dapat dibandingkan. Yang keempat, kepatuhan terhadap peraturan, yang artinya pencatatan harus sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kelima, pengungkapan lengkap, yang artinya informasi penting harus disajikan secara memadai. Yang keenam, relevan, yang artinya informasi harus berguna untuk pengambilan keputusan. Yang ketujuh, andal, yang artinya informasi bebas dari kesalahan material dan dapat dipercaya. Yang kedelapan, dapat dibandingkan, yang artinya laporan dapat dibandingkan antara periode dan antar satuan kerja. Yang kesembilan, dapat dipahami, yang artinya informasi disajikan jelas agar mudah dimengerti pengguna. Kenapa SAP harus diatur dalam regulasi? Agar SAP berlaku resmi dan sama di seluruh Indonesia, pemerintah membuat regulasi. Regulasi ini mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, PSAP, sampai buletin teknis. Semua ini membentuk sistem berlapis yang disebut hierarki regulasi PSAP. Landasan hukum SAP. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur bagaimana keuangan negara dikelola dan menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah wajib mengikuti standar akuntansi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengatur pengelola keuangan di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Undang-undang ini juga mewajibkan pemerintah menyusun laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas. Dasar terpenting SAP adalah PP Nomor 71 Tahun 2010. Aturan ini menggantikan sistem lama yang masih memakai kas menuju akrual dan menetapkan basis akrual penuh yang dipakai sampai sekarang. Hierarki SAP. Lapisan pertama adalah PP 71 Tahun 2010. Di sini ditetapkan standar nasional SAP, termasuk konsep dasar seperti basis akrual, struktur laporan, dan prinsip penyusunan laporan keuangan. Lapisan kedua adalah PSAP, yaitu aturan teknis untuk masing-masing laporan keuangan. Ada PSAP untuk laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas,
hingga pengelolaan aset tetap. Lapisan ketiga adalah Buletin Teknis SAP. Ini berisi contoh pencatatan dan penjelasan masalah khusus yang sering ditemui di lapangan. Isi penting dalam PP 71 tahun 2010 dibagi menjadi 5. Poin pertama, basis akrual. PSAP menggunakan basis akrual, yaitu transaksi dicatat saat terjadi, bukan hanya saat uang berpindah. Kedua, PSAP menetapkan laporan keuangan resmi, yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Ketiga, PSAP digunakan oleh semua instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Keempat, PSAP punya prinsip dasar seperti relevansi, keandalan, konsistensi, penyajian wajar, dan pengungkapan lengkap. Kelima, semua laporan keuangan pemerintah harus mengikuti SAP sebagai bentuk pertanggungjawaban ke publik. Dengan memahami regulasi dan hierarki SAP, kita bisa melihat bagaimana pemerintah menyusun laporan keuangan yang lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Inilah fondasi penting dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Demikian video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.